Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Amada Hurin, NIM 142240173 dari kelas EAD. Nah, kali ini kita akan membahas satu studi kasus menarik tentang bagaimana proses redesign aplikasi internal bernama PNM Digi Karyawan menggunakan metode design thinking dari aplikasi yang membingungkan jadi jauh lebih ramah pengguna. Penasaran nggak sih gimana prosesnya? Yuk kita bahas dari awal. Yang pertama adalah latar belakang. Aplikasi PNM Digi Karyawan digunakan oleh seluruh karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani, salah satu BUMN yang fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. Fungsi aplikasinya itu cukup lengkap. Yang pertama digunakan untuk presensi harian, yang kedua digunakan untuk pengajuan cuti, yang ketiga untuk akses ke fitur EDS, dan yang keempat adalah digunakan untuk transaksi saldo PNM Digi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keluhan dari pengguna aplikasi. Yang pertama, aplikasi error saat digunakan untuk presensi harian. Yang kedua adalah navigasi yang tidak intuitif. Yang ketiga adalah pengajuan cuti yang terlalu rumit. Dan yang keempat, banner pengumuman yang tidak berubah. Nah, maka dari itu muncul inisiatif untuk melakukan perombakan desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan analisis. Tujuan analisis yang pertama adalah menganalisis bagaimana UI dan UX dapat memengaruhi pengalaman pengguna. Yang kedua adalah menerapkan metode design thinking untuk menghasilkan desain baru yang lebih fungsional dan menyenangkan untuk digunakan. Yang ketiga, kita akan membahas tahapan metode design thinking. Nah, tahapan ini itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah empatis. Empatis ini adalah tahap di mana tim akan melakukan observasi, wawancara langsung, dan menyebarkan kuesioner untuk pengguna dengan tujuan untuk dapat memahami permasalahan, kebutuhan, dan ekspektasi pengguna. Yang kedua adalah define. Nah, setelah mengetahui permasalahan atau mendapatkan datanya, kemudian akan diidentifikasi inti permasalahannya, sehingga terdiri dari 4 permasalahan. Yang pertama adalah aplikasi error saat digunakan untuk presensi. Yang kedua adalah proses transaksi yang terlalu rumit. Yang ketiga, kesulitan untuk mengakses fitur di EDS. Yang keempat adalah banner informasi yang tidak dinamis dan tidak menarik. Selepas itu yang ketiga adalah ideal. Nah, dalam tahap ini tim akan melakukan brainstorming solusi. Nah, yang pertama adalah menyediakan fitur pengingat otomatis saat presensi. Yang kedua adalah menyederhanakan alur transaksi dan navigasi. Yang ketiga adalah menyediakan panduan untuk mengakses fitur EDS. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mendesain ulang banner supaya lebih menarik dan informatif. Lalu yang keempat adalah prototype. Dalam prototype itu melibatkan desain awal dan final desain interaktif untuk semua fitur utama aplikasi. Dan yang kelima adalah tes. Jadi, prototype itu diuji dengan sistem usability scales. Nah, nanti hasilnya itu kemudian masuk ke hasil tes. Nah, pada saat masuk ke hasil tes ini, selepas diujikan, mendapatkan nilai 80,5 yang termasuk ke dalam grade B, yang artinya acceptable atau aplikasi itu sudah layak digunakan, dan mayoritas pengguna itu lebih nyaman dengan desain baru daripada desain yang lama. Yang keenam adalah desain solusi final. Berikut adalah desain yang diimplementasikan. Yang pertama adalah navigasi yang disederhanakan, sehingga pengguna itu dapat mengakses aplikasi atau fitur utama hanya dalam 2-3 klik. Kemudian yang kedua adalah desain antarmuka, menjadi lebih modern, menjadi lebih ringan, kombinasi warna yang sesuai. Kemudian untuk font,
dan icon juga sudah disesuaikan. Yang ketiga adalah menyediakan fitur pengingat otomatis pada saat presensi. Kemudian yang keempat adalah menyediakan panduan untuk mengakses fitur EDS. Kemudian yang kelima adalah banner pengumuman menjadi lebih informatif. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasannya UI dan UX itu bukan hanya soal estetika, tapi juga kenyamanan pengguna. Kemudian, metode design thinking ini merupakan metode yang efektif untuk memahami secara mendalam dan memberikan solusi secara empati. Kemudian, pengujian kepada pengguna langsung itu sangat krusial untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.